Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devin Kaintan Sagita. Di sini saya akan belajar cara membuat Excel, cara membuat data atau file pada Excel. Nah, jadi di sini kita akan belajar cara pembuatan Excel dengan membuat data penjualan toko dengan minimal 10 pelanggan yang berisi nama pelanggan, nama produk, harga satuan produk, dan lain-lainnya. Di sini kita akan menerapkan formula-formula seperti VLOOKUP, total, rata-rata, paling mahal dan paling murah, diskon, dan HLOOKUP. Yang pertama yang dapat kita lakukan adalah membuat data kode pelanggan dan nama pelanggan. Nah, jadi data ini akan kita terapkan untuk digunakan dalam formula VLOOKUP. Nah, kode pelanggan ini setelah dibuat judul kolomnya, kita buat tabelnya dengan menggunakan all border. Lalu tulis kode pelanggan, contohnya Q20 dan Q22, lalu terapkan pada baris yang bawahnya. Tinggal tarik aja teman-teman menggunakan kursor. Lalu buat nama pelanggan sesuai informasi yang kita punya, sesuai dengan nama pelanggan toko kita. Lalu selanjutnya kita dapat membuat kode produk dan nama produk. Caranya sama seperti pembuatan kode pelanggan dan nama pelanggan. Kita buat dulu dua kode produk, namanya W01 dan W03. Lalu kita letakkan kursor di sudut kanan bawah kotak sampai kursornya berubah menjadi tanda tambah, lalu tarik ke bawah sampai akhir tabel. Buat tujuan nama produknya misalnya baju anak, baju remaja, baju wanita dewasa, baju laki-laki dewasa, lalu tas, tote bag, sandal, dan lain-lainnya sesuai dengan barang yang kita jual pada toko kita. Lalu kita rapikan data tersebut. Selalu rapikan data-data yang sudah diedit ya teman-teman, untuk agar lebih rapi. Lalu kita buat data penjualan toko. Sebelumnya kita dapat menuliskan nama toko kita terlebih dahulu, yaitu toko Obral Murah Sejahtera. Nah, lalu kita merge and center agar nama toko kita berada di tengah tabel data penjualan nantinya. Lalu kita buat judul kolom masing-masing seperti nama pelanggan, kode pelanggan, nama produk, kode produk, dan harga satuan barang atau harga satuan produk. Lalu kita kosongkan terlebih dahulu nama pelanggan dan nama produk, karena akan kita isi dengan formula VLOOKUP nantinya dengan data yang sudah kita siapkan sebelumnya. Nah, jadi kita buat kode pelanggannya saja, yaitu Q20 dan Q22, lalu terapkan pada baris selanjutnya dengan menarik kursor. Lalu begitu pula dengan kode produk, kita buat kode produknya terlebih dahulu dan tarik ke bawah. Selanjutnya membuat harga satuan barang sesuai dengan harga barang-barang yang ada di toko kita. Misalkan 35.000, 50.000, 75.000, sesuaikan dengan barang yang kita punya. Nah, sampai ke baris terakhir. Kemudian rapikan seluruh data. Nah, selanjutnya buat tabel dengan menggunakan all border. Lalu kita akan menerapkan formula VLOOKUP dengan membuat sama dengan VLOOKUP dalam kurung blok salah satu kode pelanggan yang paling atas, lalu titik koma, lalu blok data kode pelanggan dan nama pelanggan, lalu
Lalu jangan lupa untuk menekan tombol F4 pada keyboard untuk menguncinya. Kemudian titik koma lagi angka 2 untuk menunjukkan bahwa data yang kita ambil ada di kolom kedua. Lalu buat angka 0 untuk mendapatkan nilai yang false. Kemudian nama pelanggan muncul. Selanjutnya begitu pula pada kode produk, teman-teman. Kita tuliskan formulanya, lalu kita blok baris paling atas kode produk dan juga blok kode produk dan nama produk. Jangan lupa untuk menguncinya dengan F4 pada keyboard, karena kalau tidak dikunci maka data yang akan didapatkan akan salah atau bahkan tidak dapat dijalankan. Formula tersebut tidak akan dapat dijalankan. Nah, selanjutnya kita akan mencari total penjualan pada hari itu. Jadi kita buat dulu QYT-nya atau jumlah barang yang dibeli oleh pelanggan. Misalkan pelanggan mau membelinya untuk dijual kembali, otomatis barang yang dibeli banyak, atau untuk konsumsi sendiri itu maka barangnya itu dia sendiri. Nah, jadi kita buat QYT-nya, lalu buat kolom total penjualan. Nah, untuk mengisi kolom total penjualan ini dapat kita lakukan dengan mengalihkan harga satuan barang dengan QYT-nya. Jadi kita kalikan baris paling atas pada kolom harga satuan barang dan QYT. Tuliskan dulu sama dengan, maka perkalian dapat dilakukan. Lalu klik enter. Maka akan muncul harga atau total penjualan yang dibeli oleh masing-masing pelanggan. Lalu terapkan pada baris di bawahnya. Nah, lalu kita akan membuat total penjualan pada hari itu. Jadi kita buat total di bawah kolom QYT. Lalu buat juga rata-ratanya di bawah kolom QYT. Nah, untuk mengisi total dan rata-rata ini kita dapat menggunakan AutoSum untuk proses yang lebih cepat. Kita pindahkan dulu data kode produk dan nama produk agar tidak mengganggu proses pencarian total dan rata-rata, dan agar data yang kita punya tetap rapi. Caranya, kita blok terlebih dahulu total penjualan, lalu masuk ke menu formula, lalu klik AutoSum untuk total. Kalau untuk rata-rata, kita masuk ke menu formula, lalu klik tanda panah di bawah AutoSum dan pilih average untuk mencari rata-rata. Jadi formula average itu digunakan untuk mencari rata-rata sebuah data atau suatu bilangan. Selanjutnya kita akan membuat harga yang paling mahal dan harga yang paling murah, harga satuan produk. Nah, jadi mencari harga yang paling mahal dan paling murah ini dapat kita lakukan dengan menggunakan AutoSum seperti mencari total dan rata-rata tadi. Tapi AutoSum yang dipakai itu max dan min, maksimum dan minimum. Caranya sama, masuk ke menu formula, blok harga satuan produk, lalu klik bagian panah bawah AutoSum, pilih max untuk harga yang paling mahal dan pilih min untuk harga yang paling murah. Maka kita dapatkan harga yang paling mahal yaitu tas wanita dan harga yang paling murah itu sendal anak. Nah, selanjutnya teman-teman kita dapat mencari diskon. Nah, jadi di toko kita itu pelanggan akan mendapatkan diskon apabila membeli barang di atas 150.000, jadi lebih dari 150.000, maka akan dapat diskon 15%.
Nah, jadi kita buat dulu kolom diskonnya, lalu untuk mencarinya dapat kita lakukan dengan menggunakan formula if. Tuliskan sama dengan if dalam kurung blok total penjualan, lalu buat tanda lebih besar 150.000, titik koma 15% dan titik koma false untuk mendapatkan nilai yang false. Lalu tutup kurung dan enter, maka kita akan mendapatkan diskon. Tidak semua pelanggan mendapatkan diskon ya teman-teman, karena ada beberapa pelanggan yang belanjanya sama dengan 150.000 atau kurang dari 150.000. Selanjutnya kita bisa mencari harga yang harus dibayar pelanggan setelah mendapatkan diskon. Caranya kita cari dulu harga diskon yang didapat, lalu mencari harga setelah diskon. Kita buat kolomnya, rapikan, masukkan ke dalam tabel. Nah, untuk mencari harga diskon ini, kita dapat melakukannya dengan menggunakan perkalian antara total penjualan dengan diskon. Jadi kita kalikan terlebih dahulu baris paling atas total penjualan dan baris paling atas diskon, lalu akan muncul harga diskon. Begitu pula pada harga setelah diskon, dapat kita cari dengan pengurangan antara total penjualan dengan dikurang dengan harga diskon. Oke, kita telah mendapatkan harga setelah diskon. Setelah itu kita akan menerapkan formula lookup pada pembelajaran kali ini. Nah, untuk menerapkan lookup, kita harus mengubah data nama pelanggan dan nama produk tadi menjadi horizontal, karena lookup itu seperti namanya horizontal. Jadi data yang akan diproses atau yang dapat diproses itu data-data yang tersusun secara horizontal. Kita pindahkan dulu data kode pelanggan dan nama pelanggan ke sheet sebelahnya, sheet yang kedua. Begitu pula kode produk dan nama produk. Jangan lupa dirapikan ya teman-teman. Nah, lalu kemudian kita gunakan transpose. Transpose ini dapat kita gunakan untuk mengubah posisi data dari yang mula-mula berbentuk vertikal ke horizontal atau sebaliknya. Lalu rapikan data tersebut, masukkan ke dalam kolom. Untuk kode pelanggan dan nama pelanggan, juga kode produk dan nama produk, caranya sama teman-teman, karena bentuk datanya juga sama. Setelah kita rapikan, masukkan ke dalam kolom, kita buat data penjualan lagi, atau tinggal kita copy dari yang sebelumnya, dari sheet sebelumnya. Kita copy dan paste data penjualan dari nama pelanggan ke diskon, lalu paste. Nah, maka akan muncul datanya. Untuk nama pelanggan dan nama produk kita kosongkan teman-teman, agar kita bisa menggunakan fungsi lookup atau formula lookup pada data ini. Setelah kita mentranspose data kode pelanggan dan nama pelanggan, begitupun kode produk dan nama produk. Untuk penerapan lookup ini hampir sama dengan VLOOKUP. Bedanya lookup ini hanya data kode pelanggan dan nama pelanggan maupun kode produk dan nama produk hanya di blok kode dan namanya saja. Untuk judul baris judulnya tidak perlu di blok. Jangan lupa untuk menguncinya dengan F4 agar datanya bisa didapat dengan benar. Baiklah, dengan
penerapan hal lookup ini, maka berakhir sudah pembelajaran kita kali ini. Apabila ada salah tolong komennya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devin Kaitan Sagita. Pamit undur diri. Jangan lupa filenya di save ya teman-teman. Dadah.